Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tentang tata naskah dinas yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Kabupaten Kerinci dengan saya, Weni Haryani, analis sumber daya manusia aparatur sebagai pemateri. Dalam dunia administrasi perkantoran, kita tentu sering mendengar istilah naskah dinas. Naskah dinas adalah sarana komunikasi resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kedinasan. Nah, tahukah Anda bahwa naskah dinas memiliki berbagai jenis dengan fungsi yang berbeda-beda? Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat tentang jenis-jenis naskah dinas. Mari kita simak dan pahami agar semakin mudah dalam penerapannya di lingkungan kerja. Berikut ini adalah jenis naskah dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci. Mari kita pelajari dan pahami dengan baik. Jenis naskah dinas terbagi tiga, yaitu: yang pertama, naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Yang kedua, naskah dinas korespondensi adalah naskah dinas yang berbentuk surat menyurat resmi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi tertulis antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan pihak lain, maupun antar pejabat dalam satu instansi. Yang ketiga, naskah dinas khusus adalah naskah dinas khusus adalah naskah dinas yang bersifat rahasia, sangat terbatas, atau memerlukan penanganan khusus karena menyangkut kepentingan penting instansi, kerahasiaan negara, atau keamanan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai naskah dinas arahan. Naskah dinas arahan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: yang pertama, naskah dinas pengaturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, bersifat umum, dan dapat merupakan dasar bagi penyusunan naskah lainnya. Yang kedua, naskah dinas penetapan adalah naskah dinas yang berisi keputusan atau ketetapan pejabat berwenang mengenai suatu hal yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang ditetapkan. Yang ketiga, naskah dinas penugasan adalah naskah dinas yang berisi perintah atau penugasan resmi dari pejabat berwenang kepada pegawai, pejabat lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam naskah dinas pengaturan antara lain. Yang pertama, peraturan daerah atau biasa disingkat Perda, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, yang mana di sini yang dimaksud adalah Bupati Kabupaten Kerinci. Yang kedua, peraturan kepala daerah atau biasa disingkat Perkada, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah, yang mana di sini yang dimaksud adalah Bupati Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan peraturan daerah atau sebagai pelaksanaan kewenangan tertentu. Yang ketiga, peraturan DPRD adalah peraturan yang terdiri dari peraturan DPRD tentang tata tertib, peraturan DPRD tentang kode etik, dan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. Selanjutnya adalah naskah dinas penetapan yang terdiri dari: yang pertama, keputusan Bupati; yang kedua, keputusan DPRD; yang ketiga, keputusan pimpinan DPRD; yang keempat, keputusan Badan Kehormatan DPRD. Jadi, keputusan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk: 1. Menetapkan atau mengubah status kepegawaian atau personal atau keanggotaan atau material atau peristiwa. 2. Membentuk atau mengubah atau membubarkan suatu kepanitiaan atau tim. 3. Menetapkan pelimpahan wewenang. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam naskah dinas penugasan antara lain, yaitu surat perintah, surat tugas, dan surat perjalanan dinas. Berikut ini adalah contoh format surat perintah dan surat tugas yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024.
Surat perintah adalah surat yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi. Sementara itu, surat tugas adalah surat yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah contoh format surat perjalanan dinas yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024. Surat perjalanan dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain. Nah, berikutnya lagi kita akan mengetahui tentang naskah dinas korespondensi. Naskah dinas korespondensi terbagi dua, yaitu korespondensi internal dan korespondensi eksternal. Naskah dinas korespondensi internal adalah naskah dinas yang berupa surat menyurat resmi yang digunakan untuk komunikasi di dalam lingkungan instansi itu sendiri, baik antar bagian, antar bidang, maupun antar pejabat di satu organisasi atau perangkat daerah. Sementara itu, naskah dinas korespondensi eksternal adalah naskah dinas berupa surat menyurat resmi yang digunakan untuk komunikasi keluar instansi, yaitu antara suatu instansi dengan instansi lain, organisasi, atau pihak eksternal, masyarakat, lembaga swasta, maupun pemerintah lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam naskah dinas korespondensi internal yang terdiri dari nota dinas, memo, dan disposisi. Berikut ini merupakan contoh format nota dinas dan memo yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024. Nota dinas adalah sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dan dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal perangkat daerah. Sementara itu, memo adalah naskah dinas yang berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya. Selanjutnya ini merupakan contoh format disposisi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024. Disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas masuk. Selanjutnya, naskah dinas korespondensi eksternal, contohnya yaitu surat dinas. Berikut ini merupakan contoh format surat dinas yang ditanda tangani oleh kepala daerah. Sementara yang ini merupakan contoh format surat dinas perangkat daerah. Berikutnya lagi kita akan membahas mengenai naskah dinas khusus. Naskah dinas khusus adalah naskah dinas yang karena sifat dan isinya memerlukan penanganan tertentu, baik karena menyangkut kerahasiaan, keamanan, maupun kecepatan penyampaiannya. Adapun naskah dinas khusus antara lain seperti instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaahan staf, notula, surat undangan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, surat izin, lembaran daerah, berita daerah, rekomendasi, radiogram, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, piagam, dan surat perjanjian. Berikut ini merupakan contoh format naskah dinas khusus yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024 antara lain, instruksi adalah naskah dinas yang berisi perintah atau arahan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Berikut ini merupakan contoh format naskah dinas khusus yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024 antara lain. Surat kuasa yaitu naskah dinas yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, berita acara adalah naskah dinas yang berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya adalah contoh format naskah dinas khusus yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan atau tertentu. Selanjutnya adalah surat pengantar yang berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah. Selanjutnya adalah pengumuman yang merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan bersifat umum dari pejabat yang berwenang. Sementara itu, laporan adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu. Telaahan staf adalah naskah dinas yang berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Sedangkan notula adalah catatan yang berisi proses sidang atau rapat. Surat undangan adalah naskah dinas yang berisi undangan kepada pejabat atau pegawai baik di lingkup internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. Sedangkan surat pernyataan melaksanakan tugas adalah naskah dinas yang berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas. Surat panggilan adalah naskah dinas yang berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap. Sedangkan lembaran daerah adalah naskah dinas yang berisi penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengundangkan peraturan daerah. Selanjutnya adalah surat izin yang ditandatangani kepala daerah dan surat dinas perangkat daerah. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita daerah adalah naskah dinas yang berisi penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengundangkan peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD. Sementara itu, rekomendasi merupakan naskah dinas yang berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. Radiogram merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. Sedangkan sertifikat merupakan naskah dinas yang berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program atau kegiatan tertentu, antara lain, penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus atau mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu. Naskah dinas khusus yang terakhir adalah piagam yang merupakan naskah dinas yang berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi atau lembaga dari pejabat berwenang. Demikianlah mengenai tata naskah dinas. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua.